Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu korespondensi bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Pertama, Ananda Nurul Fajrin, Gilang Septiana, Muhammad Rizal Maulana, Salsa Desia Fitri, dan saya sendiri Raden Ajeng Arya Kamila Ramadhani sebagai moderator. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rizal Maulana. Kepada Muhammad Rizal Maulana kami persilahkan. Korespondensi berasal dari kata korespondens atau korespondensia, yang berarti suatu kegiatan atau hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait yang dilakukan dengan saling berkiriman surat. Nah, hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Selanjutnya, korespondensi terbagi menjadi dua. Yang pertama korespondensi ekstern dan yang kedua korespondensi intern. Dan untuk korespondensi ekstern itu sendiri, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Dan untuk korespondensi intern itu sendiri, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Orang yang berhak atau mempunyai wewenang untuk menandatangani surat, baik atas nama perorangan maupun kantor atau organisasi disebut koresponden. Pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama, koresponden, yaitu orang atau pihak yang berkirim surat atau yang menandatangani surat. Yang kedua, redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga, sekretaris, yaitu orang yang membantu pemimpin dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat, juru ketik, yaitu orang yang membantu memproduksi surat-surat. Yang kelima, register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat-surat yang meliputi pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar dan surat masuk, serta menangani pengarsipan surat-surat. Dan yang keenam, kurir, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan surat kepada penerima. Pentingnya korespondensi bisnis. Beberapa survei mengenai transaksi bisnis internasional menjelaskan bahwa sekitar 80% kegiatan komunikasi dan interaksi bisnis ekspor impor biasanya dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat, terutama melalui sarana telex, faksimili, dan terutama sekali lewat email. Sedangkan sisanya biasanya dilakukan melalui negosiasi tatap muka langsung atau biasa yang disebut face-to-face negotiation. Hal ini berarti bahwa korespondensi memegang peranan yang amat penting dalam perdagangan internasional pada umumnya. Sebab, tanpa adanya korespondensi, baik melalui media surat biasa, telex, faksimili, email, dan lain-lain, maka suatu transaksi perdagangan, khususnya ekspor-impor, rasanya mustahil dapat dilaksanakan. Peranan korespondensi penting untuk dapat memberikan tiga sasaran, yaitu citra, reputasi, dan kepercayaan dari mitra bisnis perusahaan. Korespondensi dan citra baik, favorable image. Citra perusahaan pada tahap awal perkenalan mungkin sekilas hanya diwakili oleh bentuk sampul amplop ataupun kop suratnya. Oleh karena itu, desain amplop maupun kop surat perlu dibuat dengan desain yang anggun dan indah, yang dapat memberikan informasi dasar mengenai perusahaan, terutama yang dapat menunjukkan sejauh mana integritas dan bonafiditas perusahaan. Korespondensi dan reputasi, good reputation. Apabila perusahaan kita telah mendapatkan pesanan pertama, maka hal ini berarti kita mulai memasuki tahap yang amat penting dalam kehidupan usaha bisnis tersebut. Pesanan pertama merupakan ujian atas bonafiditas perusahaan, dan salah satu ukuran yang dapat dipakai adalah apakah perusahaan dapat memegang komitmen, khususnya tentang tepat mutu dan tepat waktu. Korespondensi dan kepercayaan, reliability. Citra yang baik muncul dari penampilan lahir yang baik, sedangkan reputasi yang baik akan terlahir dari kemampuan perusahaan dalam memegang janji komitmen atau dalam menunjukkan kinerja yang baik. Apabila perusahaan dapat mencapai kedua sasaran di atas,
maka secara otomatis para pelanggan akan menaruh kepercayaan kepada perusahaan dalam aktivitas transaksi bisnisnya. Korespondensi bisnis merupakan suatu kegiatan korespondensi yang dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk surat, memo, dan email. Surat berorientasi pada kegiatan bisnis maupun gaya bahasa yang digunakan. Dalam perkembangannya, seseorang dapat menulis dan mengirimkan surat dengan secari kertas maupun elektronik. Terima kasih Muhammad Rizal Maulana. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Ananda Nurul Fajrin. Kepada Ananda Nurul Fajrin, kami persilahkan. Surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan itu dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Hubungan yang terjadi antara pihak-pihak itu disebut surat menyurat atau korespondensi. Dengan kata lain, surat menyurat itu merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Tujuan menulis surat: 1. Menyampaikan informasi. 2. Menyampaikan maksud dan tujuan sesuai dengan isi hati penulis. 3. Mempercepat cara berkomunikasi. 4. Menghemat baik waktu, biaya maupun tenaga. Fungsi surat: sebagai sarana pemberitahuan, sarana permintaan, buah pikiran, ide atau gagasan, sebagai alat pengingat, pedoman kerja, dan bukti historis. Surat berdasarkan tujuannya. Surat pemberitahuan biasanya berisi pemberitahuan kepada banyak pihak yang merupakan bagian dari suatu instansi. Surat perintah, surat yang diberikan kepada pihak tertentu agar melakukan sesuatu yang tertera dalam surat tersebut. Surat permintaan, surat yang isinya meminta informasi lebih detail mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Surat peringatan, surat ini bertujuan untuk mengingatkan kesalahan seseorang di suatu instansi permintaan. Surat panggilan, bertujuan untuk memanggil pihak lain baik secara personal maupun organisasi peringatan. Surat susulan, merupakan penegasan dari surat yang pernah dikirim sebelumnya. Surat laporan, surat yang berisi laporan kerja kepada orang lain. Dan surat keputusan, surat yang berisi keputusan yang diambil oleh suatu organisasi atas dasar pertimbangan. Jenis surat berdasarkan wujudnya. Kartu pos, surat yang isinya ditulis pada secari kertas dan dikirim melalui pos, biasanya berukuran 10 x 15 cm. Warkat pos, surat tertutup yang dibuat dari sehelai kertas, cetakan dan dapat dilipat seperti amplop. Surat bersampul, surat yang dibuat dalam beberapa helaian kertas terpisah, di mana untuk mengirimnya harus menggunakan amplop. Memorandum dan nota, surat yang digunakan untuk keperluan internal suatu organisasi yang bertujuan untuk memberi atau meminta informasi antar pejabat kantor. Telegram, pesan singkat yang dikirim dari jarak jauh dalam waktu cepat dengan bantuan pesawat telegram. Jenis surat menurut sifat dan asalnya. Terdapat surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Surat pribadi. Pengertian dari surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini yang ditujukan antar sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri dari surat pribadi yang diantaranya yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak menggunakan nomor surat, salam pembuka dan penutupnya lebih bervariasi. Biasanya bahasa yang digunakan tidak formal, terserah dengan keinginan si penulis. Ciri-ciri dari surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis, dan format tulisan surat bebas. Surat resmi. Pengertian dari surat resmi ialah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri dari surat resmi ini adalah 1. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. 2. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. 4. Penggunaan ragam bahasa resmi.
5. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. 6. Ada aturan format baku. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang bisa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Fungsi dari tujuan surat niaga diantaranya adalah sebagai wujud nyata atau bukti sah adanya perjanjian, sebagai alat pengingat yang harus diarsipkan dan dapat digunakan setiap kali diperlukan, bisa menjadi wakil penulis dalam pertemuan dengan lawan-lawan bicaranya, dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan tugas, bisa menjadi alat untuk promosi. Terima kasih Ananda Nurul Fajrin. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Salsa Desia Fitri. Kepada Salsa Desia Fitri kami persilakan. Memo. Memo adalah suatu tulisan singkat, jelas, dan padat, tentunya mudah dipahami, yang ditujukan kepada seseorang bersifat informal, biasanya penulisannya tidak lebih dari 10 baris. Penulisannya bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Fungsi memo. Fungsi memo yaitu digunakan untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Adapun isi dari memo berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, dan tugas-tugas tertentu. Ciri-ciri memo dibagi menjadi 3. 1. Maklumat yang disampaikan hendaklah jelas dan terus kepada maksud. 2. Hendaklah lengkap dengan nomor rujukan, tarik, perkara, tanda tangan, dan sebagainya. 3. Secara umum, ciri yang ada dalam penulisan surat resmi juga boleh diaplikasikan dalam penulisan memo. Contoh memo. Bisa dilihat di sebelah kanan ada contoh memo. Yang pertama ada kepala memo. Yang kedua ada isi memo dengan isi, kepada Pak Dinar, tolong untuk besok pagi ingatkan Pak Dirham untuk datang ke ruangan saya pada pukul 7.30 pagi. Jangan sampai terlambat karena ada perubahan rencana tentang perlombaan 17 Agustus nanti. Lalu dilanjut dengan tanda tangan dan nama pembuat memo. Memo terdiri dari beberapa bagian struktur memo, antara lain sebagai berikut. 1. Kepala memo. Kepala memo terdiri dari kop memo atau memo resmi, nama pengirim, dan nama penerima. 2. Badan memo. Badan memo terdiri dari isi memo. 3. Kaki memo. Kaki memo terdiri dari tanda tangan dan nama jelas si pembuat memo. Terima kasih Salsa Desia Fitri. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Gilang Septiana. Kepada Gilang Septiana kami persilahkan. Email adalah singkatan dari elektronik mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik, merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya mengirim surat biasa akan dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Fungsi email secara umum. Dengan menggunakan email, kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter. Maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam, mengirim file, foto, video, dan chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah. Fungsi email untuk perusahaan. Yang ke-1 adalah tempat penyimpanan data paling aman. 2. Mudah dalam melakukan personalisasi. 3. Sebagai sarana promosi. Manfaat email untuk perusahaan. Membuat pendekatan personal pada pelanggan, lebih cepat dan praktis menyampaikan informasi, menghemat biaya pemasaran, bisa mengukur keberhasilan kampanye, bisa disesuaikan dengan karakteristik pelanggan, personalisasi pesan untuk komunikasi dua arah, mengonversi audiens menjadi pelanggan, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Itu yang dimaksud dengan manfaat email untuk perusahaan. Cara kerja email. Secara konsep, mengirim email sama saja dengan mengirim surat secara konvensional. Anda harus memiliki alamat yang dituju,
perangkat seperti laptop atau telepon genggam, dan tentunya jaringan internet. Etika penulisan email bisnis: cantumkan subjek yang padat dan jelas. Partner bisnis pasti akan membaca subjek terlebih dulu. Karenanya, cantumkan subjek yang to the point dan mampu menjelaskan isi email Anda. Beberapa contoh subjek email yang bagus adalah perubahan jadwal meeting, masukan untuk proposal, dan tema konten untuk bulan Oktober. Hati-hati dengan informasi yang bersifat rahasia. Tidak disarankan untuk mendiskusikan berbagai informasi rahasia melalui email, contohnya seperti info pajak seseorang atau deal bisnis yang bersifat sensitif. Perkenalkan diri secara singkat. Jelaskan maksud dan tujuan Anda dalam mengirimkan email secara singkat, padat, dan jelas. Dengan memperkenalkan diri, Anda tidak akan terkesan lancang karena tiba-tiba mengirimkan email. Cek nama penerima dan lakukan forward pada setiap email. Hati-hati agar tidak memasukkan alamat yang salah. Hal tersebut bisa berakibat fatal. Sebaiknya Anda tidak memasukkan alamat email sebelum pesan selesai ditulis. Dan setiap selesai menulis email, selalu lakukan forward, baca ulang dari awal hingga akhir. Lalu editlah bagian-bagian yang dirasa perlu perbaikan. Yang terakhir yaitu adalah contoh email bisnis sebagai berikut. Ini contoh email bisnisnya. Terima kasih Gilang Septiana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.